Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema dia yang akan datang dalam waktu dekat ke kehidupan kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Virgo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya, jadi tentunya energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate ya teman-teman. Untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo, tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Aku akan ambil 10 kartu ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke. Jadi kita sudah ada 5 ya. Aku akan ambil 5 kartu lagi. Oke. Dan nggak lupa juga ya, aku mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia ya di channel My Tarot Indonesia. Dan juga aku mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan ya dari teman-teman semua untuk channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video reading yang lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke. Ya, di sini kita sudah ada 10 ya kartu. Kita akan lihat bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck ada Ace of Wands. Ace of Wands di sini. Ace of Wands. Ya. Oke, ya. Rapiin bentar ya. Oke. Oke, untuk teman-teman Virgo, kita lihat dulu kelima kartu yang di atas. Nine of Cups, Nine of Cups, Four of Cups di Empress. Ada Seven of Wands ya di sini. Oke, di sini kalau aku lihat sebenarnya orang yang akan datang dalam waktu dekat nih ya ke kehidupan kamu itu orang yang sangat penyayang ya, affectionate lah ya. Oke, dia itu nggak orang yang tidak segan-segan gitu ya menunjukkan rasa sayangnya kepada pasangannya gitu ya. Ya dengan mengucapkan kata-kata romantis, mungkin dengan memberikan barang, dengan memberikan perhatian. Istilahnya orangnya itu memang bukan orang yang pemalu dalam mengungkapkan perasaan gitu ya kepada orang yang memang dia sukai ataupun orang yang dia sayang gitu ya. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. Karena di sini ada Nine of Cups sama Nine of Cups di situ. Oke. Karena di sini ada Four of Cups karena dia kalau aku lihat di sini karena orangnya mudah merasa kesepian ya kalau aku lihat ya, mungkin orangnya cukup ekstrovert juga ya. Jadi dia butuh istilahnya dia butuh apa ya? Dia butuh berada di sekeliling orang juga ya untuk dia merasa dihargai, merasa kehadirannya itu berarti gitu untuk orang lain. Karena itulah dia nggak segan-segan nih menunjukkan rasa sayang dia, rasa perhatian dia kepada orang-orang yang memang dia ingin ada gitu dalam hidup dia gitu. Karena orangnya gampang kesepian gitu ya. Karena di sini ada di Empress juga ya, mungkin orangnya agak-agak dalam tanda kutip ya, agak manja juga ya, tapi tentunya manja dalam hal baik ya, dalam pasangan ya, terhadap pasangan dia gitu ya. Artinya dia mungkin kadangkala ketika ada masalah dia langsung curhat, kadangkala dia langsung ngadu lah ya kepada pasangannya. Dia hari ini begini, di hari ini begitu, orang ini begini, orang ini begitu gitu ya. Oke, nah tetapi itulah salah satu cara dia menunjukkan rasa sayang dia, rasa percaya dia gitu kepada orang yang memang dia sayang. Oke, emang orang ini sangat passionate lah ya, bisa artinya affectionate, bisa artinya passionate juga ya. Karena di sini kalau aku lihat ada kemungkinan dia fire sign, karena di sini wands-nya lumayan banyak. Oke. Jadi dia fire sign berarti bisa dari Aries, Leo, ataupun Sagittarius ya. Tapi karena sekali lagi ini general, sangat general, bisa dari sign manapun. Tetapi memang dari general readingan kita pada kali ini ada kecenderungan dia fire sign. Karena itulah memang dia dalam sisi emosional menunjukkan rasa apa sih, perasaan dia gitu. Emang dia itu sangat nggak tanggung gitu ya, dia nunjukin ya apa adanya gitu. Kalau dia sayang ya dibilang sayang, kalau dia pengen kasih perhatian dia kasih perhatian total gitu ya, nggak disembunyi-sembunyiin gitu kayak water sign. Kalau water sign kan agak-agak malu ya, agak-agak gengsi. Kalau fire sign nggak, semuanya ditunjukin ya, itulah dia gitu apa adanya gitu. Nah itu bedanya fire sama water biasanya kayak gitu.
Nah, tapi di sini ada Seven of Wands ya. Di sini aku agak kaget ada Seven of Wands. Seven of Wands itu artinya dominansi. Oke. Walaupun dia manja, walaupun dia ingin dimanja lah, ingin memberikan perhatian, tapi di satu sisi sebenarnya dalam pasangan, dalam relationship, dia ingin menjadi pihak yang lebih dominan gitu, ingin memegang kontrol. Dia benar-benar bukan tipe orang yang bisa betah dengan tipe orang yang posesif gitu. Artinya dia nggak ingin dikekang gitu. Dia ingin kalau misalkan dalam hubungan pun, walaupun dia sayang banget sama orang ini, pasangan dia, walaupun dia benar-benar memberikan perhatian dan sebagainya, dia benar-benar nggak akan mau keinginan dia itu dikekang gitu. Kalau memang dalam hubungan tuh dia istilahnya ingin meraih karir lagi gitu ya, misalnya ingin sekolah lagi, ingin meraih karir lagi, dan ternyata si pasangan dia itu bilang janganlah, beginilah, begitulah, nah dia nggak ingin gitu. Dia akan menganggap itu sebagai suatu rasa posesif yang membuat dia itu merasa terkekang, merasa terbebani dalam hubungan gitu. Dia ingin yang memegang kontrol gitu, istilahnya minimal dia ingin memegang kontrol terhadap diri dia sendiri walaupun dia sudah berada dalam suatu relationship. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia bukan tipe submisif ya, dia tipe dominan gitu. Nah, ini perlu kamu perhatikan ya, mungkin ini bisa jadi gambaran ya untuk kamu. Kalau memang kamu juga tipe dominan dalam suatu hubungan ya, kamu kan earth sign nih, Virgo ya. Earth sign itu biasanya lebih fleksibel ya, bisa dominan, bisa submisif ya, tergantung pasangan biasanya. Lebih realistis lah gitu. Nah, karena memang dia adalah tipe yang dominan, mungkin di hubungan ini kamu mesti lebih banyak yang lebih memberikan saran, tetapi bukan yang memberikan arahan dia harus ngapain gitu. Kalau misalkan kamu nasihati dia harus ngapain, dia sebaiknya ngapain, dia bisa marah karena dia merasa kamu jadi orang yang posesif, kamu jadi orang yang kayaknya ngatur hidup dia gitu loh. Oke? Nah, ini bisa jadi gambaran untuk kamu ya, mudah-mudahan para Virgo. Orang yang akan datang ke kehidupan kamu dalam waktu dekat. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi walaupun affectionate, walaupun passion, walaupun ingin dimanja, tetapi dia ingin menjadi orang yang dominan dalam suatu hubungan. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat kelima kartu di bawah. Ini agak tricky ya. Ada Devil, Four of Pentacles, ada Five of Wands tengahnya. Tapi kanannya ada Six of Pentacles dan The Strength. Oke, di sini kalau aku lihat sebenarnya kalau memang kalian nanti ya misalkan memang memutuskan ada dalam satu hubungan, akan cukup banyak tantangan sih kalau aku lihat ya. Di sini kalau aku harus berterus terang sesuai dengan yang dikatakan dengan kartu ini, karena Five of Wands di sini. Five of Wands itu ada konflik kepribadian di sini, konflik kepribadian. Oke. Ada cukup banyak nih perbedaan dari segi sikap, dari segi kemapanan finansial juga ada perbedaan di sini, oke? Sehingga kalian memang harus benar-benar mendiskusikan dan menoleransi lah, mencari kompromi lah ya, mencari titik tengahnya bagaimana mengatasi perbedaan kalian yang cukup jomplang tersebut dalam sisi perbedaan finansial, dalam sisi perbedaan sikap tersebut, oke? Siapa yang mau ngalah nih? Siapa yang mau berkompromi nih? Siapa yang mau memegang kendali nih? Sedangkan dia cenderung dominansi loh ya. Dia ingin yang memegang kontrol loh ya. Nah, tapi juga tentunya dia ingin memegang kontrol terus, harus ada arahan juga dari kamu. Nah, bagaimana kalian bisa berkompromi? Itu tantangannya sih kalau aku lihat. Karena di sini salah satu perbedaannya adalah dari segi finansial sih. Kebetulan dari readingan ini ya, yang paling mencolok adalah dari segi finansial. Oke. Kamu adalah tipe orang yang sangat teliti dalam mengatur keuangan kamu di sini. Four of Pentacles ya. Nggak diherankan sih ya, kamu earth sign sih, soalnya earth sign itu biasanya salah satu daya tarik atau hal yang sifat yang paling terkenal di earth sign itu adalah kemampuan memanage finansial mereka dengan sangat baik. Itu salah satu ciri khas earth sign ya, biasanya ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn tuh ya. Biasanya nih, earth sign itu paling pinter lah dalam memanage finansial. Nah, dia orang yang akan datang dalam waktu dekat ini ya, dia cenderung agak boros di sini. Six of Pentacles, agak royal gitu. Dia sebenarnya bukan royal artinya sengaja berfoya-foya ataupun menghabiskan uang, enggak. Tapi dia itu cenderung memang dia menganggap misalkan dia harus memilih nih, dia harus
apabila memang dia ada resource ataupun uang berlebih yang bisa dia gunakan untuk menyenangkan orang-orang yang memang penting dalam hidup dia, dia nggak akan keberatan. Intinya adalah seperti itu. Dia lebih royal gitu. Misalnya dia ada uang lebih gitu, dan misalkan dia pas nih lagi ulang tahun gitu ya, dia mau traktir teman-temannya, dia bisa nggak keberatan dia menraktir teman-temannya semua, walaupun uang itu dia harus keluarkan sedikit lebih banyak gitu. Nah, kalau kamu biasanya akan mikir-mikir nih ya, kamu akan mikir berapa orang yang harus kamu undang, berapa pengeluaran yang harus kamu keluarkan, budget kamu cukup nggak buat bulan depan, ataupun emang udah over budget nggak untuk bulan ini gitu. Kalau memang over budget, langkah kamu selanjutnya apa? Kamu itu penuh perhitungan. Sedangkan dia, yang penting teman-teman gue seneng, yang penting teman-teman gue happy, itu loh, gitu loh. Oke, nah itu kan salah satu perbedaan yang cukup jomplang ya dalam hal finansial di sini ya, yang kelihatan dari ini yang kelihatan dari readingan ini gitu. Nah, tentunya walaupun mungkin ya kalau sekali dua kali hal tersebut nggak terlalu menjadi soal ya, tetapi kalau memang kalian terlibat, istilahnya berada dalam hubungan yang sudah mengarah kepada jangka panjang, ini hal yang perlu didiskusikan. Oke, karena kalau ini dibiarkan justru ini bisa menjadi duri dalam relationship kamu. Oke, bisa jadi malah salah satu pihak merasa terbebani, bisa kamu, bisa dia, bisa kalian berdua. Bisa jadi kamu merasa terbebani karena merasa nih orang kok nggak bisa jaga duit sih, kok bisanya gitu berfoya-foya, nggak istilahnya nggak menghargai finansial gitu, padahal finansial dia sendiri mungkin belum mapan dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi di satu sisi dia juga merasa terbebani. Dia merasa kamu itu kok orangnya perhitungan banget sih. Buat apa sih punya banyak uang kalau misalkan ternyata nggak ada yang istilahnya kamu nggak bisa menyenangkan orang-orang yang kamu sayangi seperti itu. Ada perbedaan sikap sebenarnya, pandangan kan di situ yang perlu dicari nih titik tengahnya. Nah, kalau aku lihat salah satu tantangan besar ya dalam hubungan kalian nantinya, kalau kalian memang ada dalam suatu hubungan ya, salah satunya adalah hal tersebut, perbedaan sikap tersebut ya dalam hal finansial. Oke. Nah, jadi karena itu bottom of the deck-nya di sini ada Ace of Wands ya. Di sini ada Ace of Wands ya, bottom of the deck-nya. Sebenarnya kalau dibilang ketika kalian nanti ya pertama kali bertemu akan ada suatu ketertarikan dan chemistry yang sangat kuat di sini karena Ace of Wands ya. Ace of Wands itu biasanya diartikan juga desire ya. Apa sih suatu percikan yang lumayan kuat lah ketika kamu bertemu dengan dia gitu. Rasa tertariknya itu ada gitu. Rasa tertariknya, rasa ingin mengenalnya itu langsung kayak instan gitu loh. Kalian langsung kayaknya nyaman, langsung kayaknya pengen istilahnya kata kasarnya itu mungkin kalian ketemu satu kali dua kali aja tuh rasa pengen jadian itu langsung ada gitu lah. Istilahnya seperti itu ya. Oke, ini beda sama Ace of Cups soalnya. Kalau Ace of Cups tuh kayaknya cenderung perlahan tiba-tiba muncul, nggak diduga. Kalau Ace of Wands tuh kayaknya langsung tek, kelihatan gitu. Ternyata ada keinginan untuk itu loh langsung gitu. Oke. Nah, di sini perlu kamu garis bawahi, ketertarikan dan chemistry itu nggak perlu dipungkiri, pasti ada ketika kamu bertemu dengan si dia nantinya ya, ketika dia memang sudah datang ke kehidupan kamu. Nah, tetapi jangan jadikan itu sebagai patokan utama apakah memang kalian nanti cocok ke depannya. Oke, lihat kembali bahwa akan cukup banyak perbedaan sikap, perbedaan pandangan, perbedaan cara mengatur keuangan yang memang kalian perlu diskusikan dan kompromikan dengan benar-benar real gitu, benar-benar terbuka gitu. Titik tengahnya gimana nih supaya kita bisa tetap langgeng, supaya kalau kita ada dalam suatu hubungan tuh bisa tetap harmonis nih, nggak ada merasa yang terbebani gitu. Intinya kalau ini karena itulah tadi aku bilang agak tricky. Kalau karena adanya ketertarikan dan chemistry yang sangat kuat, ini kadangkala bisa istilahnya mengaburkan pertimbangan kamu pada saat mengambil keputusan. Oke, jadi walaupun ada chemistry yang kuat, walaupun ada ketertarikan yang menggebu-gebu, jangan jadikan itu sebagai satu-satunya patokan utama. Tapi sadarilah bahwa ada banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan sebelum kamu mengambil keputusan. Apakah memang kalian cocok dalam suatu hubungan jangka panjang. Oke? Nah, mudah-mudahan ketika memang orang tersebut datang dan kalian sudah dipertemukan, kamu bisa nih seiring berjalan waktu ya, nggak buru-buru ya ngambil keputusan apakah kalian langsung jadian atau enggak gitu ya, ataupun kalian langsung bubar aja gitu ya. Oke, lihat dulu nih seiring berjalan waktu apakah memang kalian bisa saling berkompromi, saling berdiskusi, saling menoleransi, saling belajar lah ya, saling berkorban sih istilahnya gitu. Walaupun dia ingin cenderungnya dominasi, dia juga harus memiliki rasa ingin berkorban juga demi pasangannya. Nah, kalau memang dia memiliki rasa itu juga,
Kalau aku lihat, barulah kalian bisa mengalahkan tantangan-tantangan ini ya, perbedaan-perbedaan kalian, dan barulah kalian bisa menjalin hubungan dengan lebih sehat. Jadi nggak ada yang merasa terbebani. Oke, intinya adalah seperti itu ya para Virgo. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ataupun gambaran untuk kamu ya, terlepas dari seberapa resonate dengan situasi dan kondisi yang mungkin kamu alami ketika kamu bertemu dengan orang tersebut ya. Oke, yang pasti adalah mudah-mudahan kamu bisa menjadikan readingan ini sebagai pertimbangan yang bisa kamu ambil ya dalam mengambil keputusan yang paling tepat nantinya. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan kehidupan asmara yang lebih baik ya di masa mendatang sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu nantinya. Oke, tetap semangat ya para Virgo dan good luck untuk kamu. Oke, teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.